Desi, sang penari kesukaanku. Terdengar suara seorang wanita yang sedang duduk di kursi yang sepertinya khusus dibuat untuk dirinya. Kursi berwarna keemasan dengan corak dan ukiran yang indah, dengan tempat duduknya yang berwarna merah yang terlihat sangat empuk dan elegan. "Sembah kapihatur Nyi, salam untukmu Nyi," kata Desi yang tiba-tiba menunduk di depan wanita itu dengan kedua tangannya yang seolah-olah sedang menyembah dia. Ice yang bingung hanya berdiri ketika dia melihat Desi melakukan hal itu. Dia juga tidak tahu siapa wanita yang sedang duduk di depan sana. Saha ieu awewek gelis Des?" kata wanita itu yang kini berdiri dan berjalan mendekati mereka berdua. "Siapa wanita cantik ini?" Wanita yang memakai baju kebaya tipis berwarna merah, sehingga beberapa bagian dari tubuhnya yang berwarna putih dan mulus pun terlihat. Hanya corak-corak bunga berwarna merah yang terlihat menutupi bagian-bagian tertentu yang tidak boleh terlihat dengan jelas di kebaya tersebut. Seorang wanita yang sangat cantik, putih dan bersih. Seorang wanita yang tampaknya tidak pernah menginjakkan kakinya di sawah atau di ladang, tidak pernah terpapar sinar matahari yang terik dalam hidupnya, dan hanya bersolek sepanjang waktu, sehingga kecantikannya tiada tara. Wajahnya tersenyum ramah, terutama ketika dia melihat ke arah Ice pada waktu itu. Meskipun wanita itu terlihat berumur 50 tahunan, tapi kecantikannya tampak tidak pudar. Ice bahkan yakin para remaja di kampung Parigi pun akan terpesona melihat kecantikannya. Desi yang masih dalam posisi tertunduk di depan wanita itu tiba-tiba berbisik kepada Ice. Jawab Ce," kata Desi. Ice yang masih terpesona akan kecantikan wanita itu tiba-tiba sadar dan menjawab apa yang ditanyakan oleh wanita itu kepadanya. Iya, aku Ice Nyi," jawab Ice dengan nada yang gugup. Ice ya. Ngaranna gelis, sarua jigah jelmana," katanya. "Namanya cantik sama seperti orangnya." "Abdi Nyi Mayang Sari, nu gaduh tempat ieu Ce, yang punya tempat ini. Dulu Desi sering menari di tempat ini. Nah, katanya sekarang Ice yang mau menari di sini ya. Tong hariwang, jangan khawatir. Desi dulu juga sama. Sekarang setelah nari di sini Desi jadi terkenal. Nanti olehku akan aku beri apa saja yang membuat Ice sukses. Yang pasti Ice harus nurut dan betah nari di sini dengan rutin." Suaranya yang merdu membuat Ice terpesona. Aura wibawanya terpancar dan membuatnya terpana dengan tingkah laku dan tutur kata dari seorang wanita yang kini ada di depannya. Ice yang ingin sekali melakukan hal ini demi suaminya hanya bisa mengangguk ketika mendengar hal itu. Dan ketika dia melihat jawaban Ice bahwa dia setuju atas apa yang dikatakannya, wanita itu sedikit tertawa senang. Dia seperti menemukan sebuah permata baru yang bisa dia simpan di dalam rumahnya sekarang. "Baiklah, kalau Ice sudah sanggup, sekarang aku ingin melihat Ice nari ya," katanya sambil berjalan kembali. Dia berjalan ke arah tempat duduknya yang berada di ujung sana, dan baru beberapa langkah, tiba-tiba dia menepuk tangan beberapa kali, hingga gong. Tiba-tiba suara gong terdengar dengan jelas, bersamaan dengan saron, kendang, bonang, juga suara-suara yang lain, yang membuat irama merdu dan pas untuk para penari jaipong pada saat itu. "Desi, ayeuna tugas Desi atos beres. Sudah beres tugas Desi? Silahkan apabila Desi mau pulang. Soalnya sekarang Desi tidak perlu main lagi ke sini ya," katanya sambil duduk dan tersenyum ke arah Desi. Desi yang tertunduk dengan posisi yang masih menyembah Nyi Mayang Sari itu hanya mengangguk dan mundur beberapa langkah sebelum akhirnya meninggalkan Ice sendirian di ruangan itu. "Ce, aku tunggu kamu di motor ya. Sukses ya narinya. Aku yakin kamu akan sepertiku, bahkan bisa lebih dariku nantinya," kata Desi sambil memberikan semangat kepada Ice. Ice yang masih kebingungan hanya menatap ke segala arah. Dia merasa bingung karena kini ditinggalkan sendirian oleh Desi. "Hayo Ce, aku ingin lihat tarian Ice sekarang. Jangan takut, tinggal nari saja di tempat ini," Nyi Mayang Sari kembali berkata kepada Ice.
Ice yang mendengar hal itu langsung menari dengan sangat luas. Dan wanita itu tersenyum ketika dia menari, seperti ada sesuatu yang membuatnya senang. Namun, sekilas ada yang berbeda dari tatapan wanita itu. Sesekali pupil matanya tiba-tiba menghilang, sehingga menyisakan bola mata yang putih bersih ketika menatap Ice yang sedang menari di ruangan tersebut. 2 jam berlalu. Akhirnya sesosok bayangan perempuan datang ke arah Desi yang sedang menunggunya di atas motornya di dalam kegelapan. Seperti tidak ada rasa takut untuknya ketika menunggu di depan kampung yang gelap gulita dan tanpa ada penerangan sama sekali. Hanya bermodalkan lampu motor yang terus-menerus menyala untuk meneranginya pada malam itu. "Des," kata Ice yang datang ke arahnya, lengkap dengan pakaian tari yang belum sempat dia ganti sekarang. Desi pun tersenyum. Tampaknya dia sukses untuk menari di dalam rumah besar itu. Rumah besar yang akan membantunya untuk membuat dia lebih sukses dari sebelumnya, dan akan bisa mendapatkan saweran dari para penonton yang menonton pertunjukannya kelak. "Bagaimana narinya? Lancar?" kata Desi sambil berdiri dan menyender ke arah motornya yang menyala. "Lancar, Des. Tapi benda yang tadi diberikan ternyata ditanamkan ke wajahku dan akan berdampak pada tubuhku nantinya," kata Ice yang masih ragu. "Tunggu aja, Cek. Nanti kelihatan kok perbedaannya. Hehehe. Yuk pulang. Udah mau subuh nih. Jangan sampai diam di sini sampai kokok ayam terdengar," kata Desi sambil sedikit tersenyum. "Emang kenapa?" kata Ice heran. "Ya nanti keburu pagi kita nyampe di kampung Lewi Damar ketika nganterin kamu. Mana jarak dari kampung Lewi Damar ke kampungku masih jauh kan? Ntar kalau keburu pagi, aku gak bisa tidur." Ice hanya mengangguk atas jawaban Desi. Meskipun wajahnya kini terlihat agak ragu ketika dia pulang menari dari tempat itu. Tapi di dalam hatinya dia sedikit senang, karena selain dia diberikan benda oleh pemilik rumah tersebut, dia juga diberikan beberapa gepok uang sebagai bayaran. Uang yang baru kali ini dia terima atas bayaran menari yang dia lakukan selama 2 jam saja. Akhirnya, motor yang Desi kendarai melaju kembali, meninggalkan tempat itu dan masuk kembali ke tempat yang gelap gulita. Namun, sekarang gak nutup mata lagi, kata Ice. "Udah gak perlu, tau udah pernah masuk ke sana kan? Yang pasti kamu harus rutin setiap Selasa malam nari di sana. Misalkan kamu bentrok dengan pentas di panggung, kamu harus memilih untuk nari di sana," kata Desi yang kini fokus mengendarai motornya. Motor itu melaju kembali. Kali ini kembali beberapa rumah yang masih tampak gelap gulita. Berbeda dengan tempat tadi yang terang benderang. Kali ini tempat ini terasa sepi bagi mereka berdua, dan hanya ada satu tempat yang terang, yaitu rumahku, dengan sebuah warung yang ada di depannya di tengah-tengah kampung yang gelap itu. "Perasaan tadi gak lewat kampung ini deh," kata Ice heran. "Itu cuman perasaan kamu saja. Kampung ini masih nyambung sama kampung yang tadi kok. Cuman di sini kampungnya lebih sepi aja," kata Desi dengan tatapannya fokus ke arah depan. "Oh," kata Ice sambil melihat ke sekitar kampung yang gelap tersebut. Sampai akhirnya mereka melewati pintu masuk kampung dan keluar dari sana ke jalan provinsi. Ice sebenarnya tidak terlalu mempedulikan hal itu. Dia hanya berpikir bahwa jam segini para warga sudah mulai beristirahat. Jadi wajar kampung yang kini dia lewati gelap gulita dan terasa sunyi. Apalagi ketika mereka sudah keluar kampung dan mulai memasuki area kebun teh yang membentang puluhan hektar. Mereka berdua pemberani, karena mungkin terlalu sering mereka bekerja ketika malam. Jadi suasana seperti ini tidak membuat mereka ketakutan. Hujan, gelap, hawa dingin sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka ketika akan menari dari panggung ke panggung setiap malamnya. Sehingga mereka tampak tidak takut akan kegelapan dan para makhluk yang melihat mereka dari kejauhan dengan tatapannya yang tajam ke arah mereka dari sela-sela pepohonan. Waktu terus berlalu. Perubahan kepada Ice ternyata mulai terlihat. Kini tempat Desi sudah tergantikan oleh Ice sebagai orang terkenal kedua di pagelaran tersebut. Di sanalah Ice mulai banyak dikenal. Uang yang dia dapatkan semakin banyak. Di sana pula Ice bisa membangun rumah dari hasil menari dengan bantuan benda yang diberikan oleh Nyi Mayang Sari pada saat itu.
Seiring berjalannya waktu, banyak sekali permintaan baginya untuk menari. Bahkan permintaan khusus dari beberapa juragan untuk menari di rumah-rumah mereka pada waktu itu. Dudi yang menjadi suaminya pun melihat perubahan yang signifikan kepada Ice. Wajahnya yang semakin cantik dari hari ke hari, juga lekuk tubuhnya yang semakin menggairahkan baginya, serta suaranya yang semakin merdu, membuat dirinya semakin tergoda setiap kali Ice muncul di hadapannya. Namun entah mengapa, ketika tawaran nari kian marak kepadanya, hatinya semakin khawatir. Keinginannya untuk mendapatkan pekerjaan semakin kuat, karena dia tidak mau istrinya jadi bahan omongan semua warga kampung Lewi Damar dan orang tuanya sendiri, karena menjadi istri yang tidak berbakti dan menari untuk laki-laki lain untuk mendapatkan uang. Berbeda halnya dengan Desi. Dia kini memilih untuk pensiun selepas Ice menari di tempat tersebut. Dia kini tidak terlihat lagi menari jaipong. Dia lebih memilih untuk membangun rumah dan bekerja di rumah untuk membantu orang tuanya. Dia hanya mengantar Ice sebulan sekali untuk menari di tempat Nyi Mayang Sari, sebelum akhirnya Ice sendiri yang membeli motor Desi dengan uangnya sendiri dan menitipkan motor itu di rumahnya untuk dia pakai sendirian ke tempat Nyi Mayang Sari. Namun, setelah hampir 1 tahun, ada kejadian yang membuat gempar, yaitu hilangnya nyawa Ice dengan menggantungkan dirinya sendiri di dapur. Dan hal itu membuat Desi yang sudah terlepas dari dunia tari yang selama ini menjadi mata pencaharian utamanya merasa terganggu, karena dia seringkali mengetuk-ngetuk pintu rumahnya untuk memakai motor yang sudah dia beli dari dirinya. Seperti ketika dia akan menari di tempat Nyi Mayang Sari. Namun ketika Desi membuka pintunya, seperti tidak ada siapa-siapa, dan itu setiap malam terjadi kepadanya. Desi, buka, aku mau ambil motor buat ke Nyi Mayang Sari. Karena Desi yang memperagakan suara-suara yang sering mengetuk pintu rumahnya kepadaku, yang mendengar apa yang Desi ceritakan pada malam itu. Pokoknya seram sekali, Kang. Motor yang dibeli oleh Ice saat ini malah aku simpan di luar, karena kalau motornya disimpan di dalam rumah suka ada yang mengetuk pintu. Hi, kata Desi sambil bergidik ketakutan. Aku yang mendengar cerita itu hanya terdiam. Ternyata kasus yang terjadi kepada kakak kelasku sangatlah rumit. Meskipun dari pembicaraan yang aku lakukan dengan Desi dan Pak Edi yang dari tadi diam, seperti ada sesuatu cerita yang tidak mereka ceritakan kepadaku. Seperti ada sesuatu yang janggal. Seperti tentang Nyi Mayang Sari, kampung yang terang benderang di sekitar kampung, juga uang bergebok-gebok, juga benda yang ditanamkan kepada Ice. Semua hal tersebut tidak dijelaskan secara jelas kepadaku. Apakah mungkin gara-gara aku bukanlah Baak yang mereka cari, sehingga mereka tidak menjelaskan semuanya kepadaku pada saat itu? Teh, punten, maaf, saya mau tanya, kalau Nyi Mayang Sari yang teteh katakan itu adalah manusia atau bukan? Karena kalau seperti ini bukan sekedar jiwa bergentayangan yang bunuh diri, teh. Ada sesuatu hal yang gelap lebih dari itu. Dan juga tiba-tiba aku menoleh kepada Pak Edi yang dari tadi terdiam. Bapak juga dihantui oleh Ice. Soalnya dalam cerita yang Desi katakan, seperti tidak ada bapak di dalam cerita tersebut. Karena yang saya tahu dari bapak, orang-orang yang bunuh diri hanya akan mendatangi orang yang kenal, atau orang-orang yang mempunyai sesuatu benda atau budi, juga hutang dan janji yang belum mereka tepati, sehingga jiwanya datang untuk menagih hal itu, kataku. Sontak Desi dan Pak Edi terdiam, apalagi Pak Edi. Dia seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, yang membuat dirinya takut untuk mengungkapkan apa yang terjadi antara dirinya dan Ice. Namun, karena dia sudah tidak kuat akan teror Ice yang menghantuinya setiap malam, maka dia akhirnya berkata jujur kepadaku dengan nada yang pelan. Sepertinya, aku adalah penyebab dari apa yang dilakukan oleh Ice. Dia sepertinya mengakhiri nyawanya setelah apa yang kita lakukan pada malam itu. Dan itu yang membuat dia gantung diri di rumahnya sendiri. Hah? Maksudnya gimana? Aku malah bingung dengan apa yang dibicarakan Pak Edi pada saat itu. Iya, ada sesuatu hal yang selama ini ditutup-tutupi oleh Ice. Dan aku juga baru tahu dari Desi bahwa dia sengaja melakukan hal itu, seperti layaknya Desi dulu ketika aktif menari. Awalnya aku marah kepada Desi. Kalau ada hal di balik itu, aku tidak akan melakukan hal itu dengan Ice, kata Pak Edi yang melirik Desi yang duduk di sebelahnya. Sedangkan Desi hanya tertunduk.
Dia seperti takut untuk mengungkapkan semua di depanku pada saat itu. Seperti ada suatu aib yang dia sembunyikan. Iya Kang, jadi apa yang akan bilang tentang Nyi Mayang Sari? Sebenarnya dia bukanlah manusia. Dia adalah makhluk yang menjadi penghuni dari salah satu tempat di gunung itu, kata Desi, sambil menuju ke gunung yang letaknya berada di belakang kampung. Karena pada malam-malam tertentu, gunung itu biasanya berubah menjadi perkampungan yang ramai, dan Ice sengaja aku ajak untuk menghibur para makhluk yang ada di sana dalam wujud manusia. Nyi Mayang Sari adalah salah satu makhluk yang sering kali didatangi oleh manusia, terutama bagi para wanita, agar dia bisa awet muda dan disenangi banyak orang. Aku juga tahu dari salah satu mantan penari yang mengajakku menari di sana. Layaknya aku mengajak Ice pada waktu itu. Dia seringkali memberikan uang yang banyak, memberikan kita sebuah susuk agar kita awet muda dan terlihat menggoda ketika dilihat banyak orang, terutama di mata pria. Dan ritualnya itu hanya menari di malam-malam tertentu di sana. Tidak ada tumbal, tidak ada persembahan, dan tidak ada yang perlu mantra-mantra pemanggil yang seringkali dipakai oleh para manusia yang melakukan ritual lain ketika datang ke sana. Namun, dia harus menari terus seumur hidupnya. Dan ketika meninggal, jiwanya dia akan terus menari selamanya di dalam gunung. Bentar teh, bentar. Aku tiba-tiba memotong perkataan dari Desi pada waktu itu. Kalau misalkan seperti itu, kenapa Teteh bisa lepas dari hal itu dan sekarang bisa hidup normal? Kataku dengan nada yang heran. Salah satu syarat lepas dari Nyi Mayang Sari adalah dengan membawa penari lain untuk menggantikannya menari di dalam rumahnya. Dan itu pertama kali dilakukan oleh seseorang yang membawaku beberapa tahun yang lalu. Aku juga melakukan hal itu kepada Ice, karena aku sendiri ingin lepas dari hal tersebut yang semakin lama semakin mengganggu hidupku, kata Desi yang kini menunduk secara perlahan. Karena Desi sedikit melirik ke arah Pak Edi, dan Pak Edi pun hanya mengangguk, menandakan bahwa apa yang dia sembunyikan di sana harus dia katakan kepadaku, agar aku tahu semua kesalahan mereka berdua atas apa yang dilakukan Ice. Di balik hal itu, ada salah satu syarat lain yang membuat aku melakukan hal itu kepada Ice. Salah satu syarat yang mengharuskan dia berhubungan badan dengan laki-laki lain setiap bulannya. Karena aku yang dulu pun melakukan hal yang sama, dan semakin lama aku menjalankan hal itu, aku semakin merasa risih dan ingin mengakhiri hal itu dan hidup normal seperti sekarang, katanya yang kini tertunduk karena malu. Namun ada suatu kejadian yang menimpanya. Ketika Pak Edi tergoda akan kecantikan Ice, dia mengajaknya bermalam di salah satu vilanya, dan Akang pasti tahu Pak Edi melakukan hal itu dengan Ice. Pak Edi awalnya tidak tahu. Dia hanya ingin mencoba tubuh Ice yang menggoda baginya. Namun di balik itu, rupanya Ice juga ingin menuntaskan salah satu syarat bulanannya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain agar kecantikannya tidak luntur. Hingga Ice hamil setelah kejadian itu dengan Pak Edi. Pak Edi yang sudah mempunyai keluarga tentunya tidak bisa menerima Ice begitu saja. Apalagi Ice sendiri merupakan seseorang yang sudah mempunyai suami. Terjadi perdebatan antara Pak Edi dan Ice pada waktu itu. Pak Edi sudah berkata bahwa dia lahirkan saja anaknya. Anggap saja bahwa itu adalah hasil hubungan badan dengan suaminya, dan segala keperluan lahiran dan hidup anak tersebut akan dia tanggung hingga dia melahirkan. Tapi di satu sisi Ice bingung karena dia tidak bisa melakukan hal itu, karena suaminya sendiri sudah meninggalkan dia untuk mencari pekerjaan di kota selama beberapa bulan. Sehingga tidak mungkin apabila dia menunggu suaminya yang tidak pasti dan melahirkan anak yang akan menjadi pertanyaan bagi suaminya. Desi berbicara panjang lebar tentang Ice dan Pak Edi. Dan Pak Edi hanya terdiam dan tertunduk di depanku. Dia merasa melakukan hal yang salah. Ia menyebabkan dirinya dan keluarganya
diteror oleh jiwa Ice yang gentayangan setiap malamnya. "Pak, coba lanjutkan ceritanya," kata Desi. Pak Edi yang awalnya tertunduk akhirnya melanjutkan cerita yang awalnya diceritakan oleh Desi pada waktu itu. "Iya, Kang. Setelah perdebatan itu, aku rencananya akan membawa Ice ke tempat aborsi, mencoba membuang janin yang ada di tubuh Ice. Namun Ice rupanya tidak bisa sabar. Dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada menungguku ketika aku mencari seseorang yang bisa mengaborsi janin di pegunungan ini." Pak Edi yang tertunduk tiba-tiba mendekatiku pada saat itu dengan wajah yang memelas. Dia meminta tolong kepadaku. Bahkan dia sampai menarik bajuku agar aku bisa membantu mereka. "Jadi tolong, Kang. Meskipun tadi Akang bilang bahwa Baak sudah tiada, tapi saya yakin Akang bisa membantu memurnikan jiwa Ice sehingga dia tidak meneror kita semua lagi. Bukan saya saja yang kena teror, Kang. Anak-anak saya, keluarga saya, istri saya, bahkan mertua saya, semua diteror olehnya. Dia menagih janji akan anak yang dikandungnya kepada semua orang yang ada di rumah. Sehingga itu menjadi pertanyaan bagi semua orang. Tolong, Kang, tolong. Akang butuh bayaran berapa? Butuh syarat apa? Akan saya kasih, Kang. Asal bantu saya untuk memurnikan jiwa Ice. Karena jujur, saya sudah mendatangi 10 orang pintar yang tersebar di kampung-kampung di selatan Jawa Barat. Orang-orang yang terkenal sakti dan sering mengobati banyak orang. Tapi semuanya tidak mau membantuku. Mereka bilang bahwa mereka tidak sanggup apabila harus berhubungan dengan gunung yang ada di dekat kampung Akang ini. Mereka lebih memilih untuk menjaga hubungan baik dengan para makhluk di gunung dan tidak mau membuat perkara dengan mereka. Karena bukan jiwa Ice saja yang harus dimurnikan, tapi ikatan dengan Nyima yang Sari yang ada di dalam gunung pun harus dilepaskan secara paksa. Jadi, Kang, saya minta tolong sama Akang, bantu saya dan Desi, Kang. Pak Edi yang tampak berwibawa ketika pertama kali aku lihat, kini memelas kepadaku dengan wajahnya yang tampak sedih. Dia sudah terlalu putus asa akan apa yang menimpanya. Sesuatu yang awalnya hanya memuaskan nafsu syahwatnya, kini harus berhadapan dengan jiwa seseorang yang terus-menerus menghantui dirinya sendiri. Jujur, aku sedikit marah dengan Pak Edi. Dia yang dengan seenaknya mencoba tubuh-tubuh para wanita dengan status dan kekayaannya, kini memelas ketika dia mendapatkan karma dari apa yang dia lakukan. Aku sebelumnya tidak mau membantu Pak Edi apabila alasannya seperti itu. Apalagi dengan Desi yang dengan seenaknya mengorbankan Ice yang kini jiwanya bergentayangan dengan sesuatu yang gelap yang mengikatnya di gunung itu. Tapi ada hal lain yang membuat hatiku sedikit tergerak, yaitu Ice dan Dudi adalah kakak kelasku yang aku kenal ketika sekolah. Sehingga sudah kewajiban bagiku untuk membantu beban mereka berdua. Aku sebenarnya tidak ingin membantu kalian, karena aku juga tidak yakin akan kemampuanku sekarang. Aku tidak tahu apakah aku bisa membantunya atau tidak, karena aku tidak seperti Baak. Tapi aku akan berusaha untuk memurnikan jiwa Teh Ice dengan apa yang aku bisa. Namun, ingat, aku melakukan ini bukan karena kalian berdua, tapi karena Teh Ice adalah kakak kelasku. Karena aku tahu yang lebih menderita dari kasus ini adalah Teh Ice sendiri, yang jiwanya terombang-ambing dengan dosanya yang menumpuk semasa hidupnya. Sementara itu, di sisi lain, aku secara tidak langsung terseret atas kasus Ice. Apalagi aku kini mengetahui bahwa Ice tidak semata-mata meninggal begitu saja. Tapi ada sesuatu yang gelap, menyeramkan, dan misteri yang terpusat di sebuah gunung yang ada di dekat kampungku. Malam semakin larut. Bintang-bintang yang berhamburan hanya bisa menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi di kampung Lewi Damar pada waktu itu. Semua yang ditutup-tutupi oleh Ice kini terkuak secara perlahan. Dan ternyata itu ada hubungannya dengan sesuatu yang ada di gunung. Dan itulah adalah jawaban dari kejanggalan yang terjadi pada dirinya semasa hidup. Dudi, seorang suami yang sangat mencintai istrinya, kini sedikit kecewa. Kecewa akan istrinya yang dianggap telah melakukan sesuatu di gunung
seperti perkataan dari Abah Ido, karena tidak pernah sekalipun dia berkata bahwa dia bersentuhan dengan hal-hal yang gaib. Bahkan, dia tidak pernah menemukan sesajian atau ritual tertentu di dalam rumah ketika mereka masih berumah tangga. Kalau kamu sayang kepada istrimu, kejar ke gunung malam ini juga. Istrimu sedang terikat oleh salah satu makhluk di gunung itu. Makhluk yang sering dipakai para wanita untuk meminta susuk di dalam gunung. Jujur, aku hanya bisa membantu sampai sini. Aku tidak akan sanggup apabila masuk ke dalam gunung. Tidak apa-apa, aku tidak meminta bayaran sekarang. Soalnya aku sudah gagal memurnikan jiwa si Ice. Sekarang, kamu pergi sambil membawa benda ini. Benda yang bisa menghalangi para makhluk yang ingin mendekatimu. Tapi, benda itu akan membuat badan kamu lebih sensitif. Kamu akan bisa melihat semua makhluk yang ada di dalam gunung. Cari si Ica di sana. Dia pasti sedang menari sekarang di salah satu tempat di dalam gunung. Dudi hanya terdiam sambil mengangguk mendengar penjelasan dari Abah Ido. Abah Ido memberi pesan kepada Dudi, sekaligus memberi sebuah benda berupa kalung kecil yang terbuat dari tali berwarna hitam dengan sebuah kulit hewan yang berbentuk persegi dan di dalamnya berisi sesuatu yang Dudi sendiri pun tidak tahu itu apa. Akhirnya, Dudi membulatkan tekad dan mulai melangkah untuk mengejar Ice menuju gunung, melewati beberapa persawahan luas yang membelah kedua desa yang saling berjauhan satu sama lain. Beberapa kali Dudi melihat benda itu, benda yang diberikan oleh Abah Ido sambil menyusuri jalanan di pematang sawah, yang menjadi satu-satunya jalan yang menghubungkan kampung Lewi Damar dan kampungku yang bisa menembus ke gunung pada saat itu. Jalanan setapak yang licin dengan lumpur sawah yang masih basah harus dia lalui sekarang. Berjalan selangkah demi selangkah menuju sebuah sungai yang menjadi pembatas desa. Namun di tengah jalan, Dudi tiba-tiba melihat sesuatu dari kejauhan. Astaga! Dudi tiba-tiba kaget. Langkah kakinya terhenti tepat ketika dia akan memasuki jembatan penghubung di antara dua kampung jembatan yang menjadi pembatas wilayah kampung Lewi Damar dan kampungku pada malam itu. Dia tidak menyangka ketika benda yang diberikan kepada Abah Ido dia pegang. Dia melihat banyak sekali makhluk yang sedang berkeliaran di persawahan kampung. Makhluk-makhluk itu seperti tidak menyadari kehadiran Dudi, karena mungkin Dudi berada di sisi yang berbeda dengan mereka. Namun, dengan sangat jelas, Dudi melihat pemandangan itu dengan kedua matanya. Pemandangan yang menurutnya sangat menyeramkan. Bagaimana tidak? Terlihat di pohon-pohon di sekitar sungai, dia melihat beberapa wanita berbaju putih yang sedang duduk dan tertawa bersama dengan suaranya yang membuat siapapun merinding dibuatnya. Mereka sedang duduk di atas ranting pohon dengan baju yang menjuntai ke bawah. Yang terlihat hanyalah tangannya yang sangat pucat, tangan yang kurus seperti kulit yang berisi tulang belulang, dengan kuku yang sedikit agak tajam berwarna putih, yang sedang memegang batang pohon yang sedang mereka duduki di sana. Sebuah suara tertawa yang khas terdengar, dan membuat Dudi yang tadinya ingin mengejar istrinya langsung merinding ketika mendengar tertawa yang khas itu. Tak jauh dari pepohonan di dekat jembatan itu, terlihat beberapa anak kecil hitam yang berlarian. Mereka saling mengejar satu sama lain, seperti sedang bermain di bawah sinar bulan yang sedang menyinari mereka pada saat itu. Seluruh tubuhnya berwarna hitam legam, dan tidak terlihat sama sekali wajah ataupun warna kulitnya. Para makhluk kecil itu seperti bayangan yang bergerak sendiri dan berlarian di atas persawahan yang kini sudah menghijau di tengah malam. Sedangkan ada satu lagi yang Dudi masih belum yakin atas apa yang dia lihat. Terlihat ada satu wanita yang sedang memakai kebaya yang sedang duduk di salah satu saung di sana. Wanita yang memakai kebaya itu seperti sedang melihat anak-anak kecil itu bermain di bawah sinar rembulan. Tidak seperti kuntilanak dan makhluk hitam yang dilihat. Wanita itu terlihat seperti manusia pada umumnya. Wajahnya yang tampak cantik, meskipun dilihat dari kejauhan, sehingga membuat Dudi berpikir bahwa itu adalah manusia ketika pertama kali dia melihatnya. Hingga wanita yang sedang duduk di dalam saung pun tiba-tiba berdiri. Dudi kembali terkejut ketika melihat punggung wanita itu. Terlihat sayap kelelawar yang besar yang berwarna hitam. Dia mengepakkan sayap itu beberapa kali dan merubah bentuk tubuhnya menjadi seekor kelelawar besar secara perlahan.
tak lama anak-anak hitam yang sedang bermain itu mendekat dirinya dan menghilang ketika mereka mendekatinya. Hingga kelelawar itu terbang menutupi cahaya bulan dan pergi menjauh ke arah gunung pada malam itu. Apakah aku harus benar-benar mengejar Ice ke gunung pada malam ini? Baru sampai sini saja makhluknya sudah banyak, apalagi nanti di dalam gunung. Dudi semakin ragu. Rupanya ambisi untuk memurnikan jiwa istrinya terbentur oleh ketakutan yang muncul tiba-tiba di dalam dirinya. Apalagi dia sudah mengetahui kampungku adalah kampung keramat, kampung yang dijauhi oleh orang-orang karena takut akan para makhluk yang menyeramkan seperti tadi di persawahan. Bersambung. Apakah Dudi mampu melawan rasa takutnya demi sang istri? Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.